Selamat datang semua, baik yang online maupun onsite. Suatu hal yang sukacita kalau kita sama-sama bisa beribadah pada hari ini. Hari ini kita memasuki Katekismus Reformasi Minggu yang ke-8. Perlu saya ingatkan bahwa kita membaca ini bukan cuma sekedar rutinitas, tapi kita diingatkan kembali dengan dasar-dasar doktrin kita, supaya kita tidak mudah disesatkan dengan apa yang ada di luar sana. Amin, saudara. Kita akan membaca pertanyaan yang ke-8, saya akan membaca pertanyaannya dan saudara akan membaca jawabannya. Perintah apa yang diberikan Allah dalam dasar titah, saudara? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atas, atau yang ada di bumi di bawah, ataupun yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan menginginkan milik orang lain. Dan kita akan membaca dari Keluaran 20 ayat ketiga, sama-sama kita baca. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Silakan duduk, saudara. Saudara, 10 perintah Allah diberikan bukan untuk mempersulit hidup kita, tetapi merupakan pemberian kasih Allah kepada kita yang akan menjaga, melindungi, dan menuntun kita dalam menjalani perjalanan iman kita bersama dengan Kristus. Dan sebenarnya melalui hukum ini kita melihat sebuah kontras akan standar Allah yang tinggi dengan realita kita sebagai manusia berdosa. Kita bisa melihat keberdosaan kita membuat kita tidak mampu memenuhi 10 hukum itu dengan sempurna apabila dengan usaha kita sendiri. Karena tidak ada perbuatan baik kita yang bisa diperhitungkan, karena semua perbuatan baik kita sudah terkontaminasi oleh dosa. Di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus mengajar di Matius 5 sampai dengan 7, ke-10 perintah Allah ini dengan lebih mendalam. Dengan standar yang lebih tinggi, karena fokusnya bukan sekedar kepada perbuatan yang kelihatan, tetapi apa yang terjadi di dalam hati, saudara. Sementara kalau kita mau jujur, berapa banyak dari kita yang masih penuh dengan dosa di dalam hati kita. Kita bisa mengemas hidup kita dengan begitu indah dan rupawan, tetapi Tuhan itu tahu hati kita seperti apa. Kita banyak memberhalakan hal lain selain Tuhan, dan kita menjadikan hidup kita sebagai poros dalam kehidupan diri kita sendiri. Gitu. Kita berusaha melakukan banyak hal untuk mendapatkan penerimaan orang. Kita berusaha mencapai banyak prestasi supaya kita dihargai orang, supaya kita punya power, supaya kita punya influence, supaya kita punya pengaruh. Gitu. Seakan-akan arti hidup kita ini didefinisikan dengan apa yang bisa kita capai. Dunia itu seperti itu, saudara. Kita lupa bahwa arti hidup kita yang sesungguhnya itu ada di dalam Kristus, yang mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Kita melenceng dari desain asli Tuhan untuk kita, di mana hidup kita seharusnya itu untuk memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan. Dan kalau kita mau menyadari banyak perbuatan baik kita, kalau kita coba jujur, apa betul semua yang kita lakukan itu untuk memuliakan Tuhan? Apakah kita mencari Tuhan itu untuk menikmati Tuhan, atau untuk menikmati apa yang bisa kita dapat dari Tuhan? Saudara, Tuhan itu tahu hati kita. Tuhan tahu kebobrokan kita. Tuhan tahu ketidakmampuan kita. Tetapi Dia tetap memilih untuk mengasihi kita. What a great love yang Tuhan miliki untuk setiap kita. Dan kita perlu sadar bahwa pengorbanannya di atas kayu salib, itulah yang paling berharga untuk kita. Bukan penerimaan orang lain, bukan hal-hal yang sepertinya berharga, semua itu akan berlalu. Kita perlu sadar yang paling berharga itu adalah Kristus di dalam hidup kita. Bahkan saudara, Ia mengaruniakan Roh Kudus-Nya untuk hidup di dalam kita, menuntun kita step by step, selangkah demi selangkah untuk kita belajar hidup di dalam kebenaran-Nya. Sungguh sempurna kasih Tuhan kita kepada semua. Amin, saudara. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Saya ingin mengajak kita mengakui di hadapan-Nya. Biarlah kita mengambil hati berdoa kepada-Nya, bertobat di hadapan-Nya. Ampuni kami Tuhan, kalau kami sering
meletakkan hal-hal yang fana ini sebagai Tuhan di dalam hidup kami. Kami lupa bahwa sesungguhnya Engkau Tuhan yang paling berharga di dalam hidup kami Tuhan. Betapa kasih-Mu itu besar. Kami sering gagal, kami sering salah. Kau yang paling tahu Tuhan hati kami seperti apa. Orang di dunia tidak ada yang tahu. Kau yang tahu hati kami. Tapi Kau tetap mengasihi kami. Kau bersabar dengan hidup kami. Terima kasih kalau Kau beri kami Roh Kudus yang mengubahkan, yang menyadarkan, yang menuntun kami setiap hari untuk kami berjalan di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu yang sempurna, untuk penyertaan-Mu yang sempurna. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.